Drop it. Hai Sobat Sonora, jumpa lagi di YouTube channel Sonora Bali Official. Kali ini aku bakalan ngobrol sama Seketrune Mekarjaya. Pastinya saya udah di samping kanan dan samping kiri udah ada teman-teman dari Seketrune Mekarjaya. Yang pertama ada Bli Imade Suwartana SH. Halo Bli, apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat saya. Panggilannya? Dek lah. Bli Dek lah. Iya. Saya mau inget dulu nih karena susah banget. Nama Iya, sama iya. nama panggilannya jauh gitu kan. Iya. Terus selanjutnya ada juga Bli Putu Suwarsana. Benar ya? Ya, Ini nama panggilannya siapa Bli? untuk nama panggilan itu Bagus Jaya. Bagus Jaya, Dekla Bagus Jaya. Jaya. Namanya sangat jauh ya. Tapi by the way ini nama kalian kok sama kakak adik? Bukan. Oh, ini kan Putu Suwarsana, Made Suwartana. No, ya, suar-suar ya. Ini identik nama-nama zaman dulu nih. Ya. Kalau ubah ke nama gaul. Enggak, ini jelek juga namanya. Ini pemberian orang tua Iya, lah ya. iya. Bersyukur lah. Oke, Bli Dekla dan juga Bli Gus ya panggilannya ya. Iya, Sore hari ini Gus kita juga. ngobrolin tentang Seketrune Mekarjaya. Ya. Ini kan banyak kegiatan yang sudah dilakukan. Iya. Ini Banjarnya di mana sih Seketrune Mekarjaya ini? Banyarnya kami itu di Banyar Babangkangin, Desa Gulingan, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Oh, gitu. Bali Indonesia. Bali Indonesia. Itu lengkapnya itu. Lengkap sekali, ya. Itu lengkapnya. Oke, ini selama Seketrune Mekarjaya itu pun ini kan Bli Deklanya sebagai ketua ya Iya, di sini ya. Kegiatan apa saja yang sudah dilakukan Seketrune Mekarjaya ini? Wah, kegiatannya itu ibarat banyak sekali. 2 jam cukup ceritanya. Cukup. Lewat. Apa aja? Nah, ini awalnya kegiatan kami itu pas saya melantik sih, pas saya menjabat tuh tahun lalu, pas pandemi seperti itu. Kita Berat ya tugasnya pandemi ya. Berat karena di sisi lain kan ibarat pandemi itu uang dari pemerintah tidak ada pemasukan, tidak ada sumbangan, tidak ada. Kalau dulu kan dikasih kita sumbangan untuk kegiatan dari desa ada. Nah, pas pandemi sumbangan tidak ada, pemasukan tidak ada, tapi kita dipaksa untuk membuat kegiatan seperti itu. Nah, kini awalnya itu dari nyepi tahun lalu, di mana pas itu kita tidak kasih buat ogoh-ogoh Ya. seperti itu, tidak kasih buat ogoh-ogoh. Tetapi anggota Seketrune itu semuanya pengen membuat kegiatan. Kalau saya membuat ogoh-ogoh, nanti saya yang melanggar seperti itu. Karena kesepakatan kayaknya seluruh Bali ya kayaknya tahun lalu itu tidak mau ogoh-ogoh. Karena biar tidak ada omongan-omongan bising-bising lah dari anggota-anggota. Soalnya anggota saya lumayan banyak, soalnya sekitar 200-an. Oke. Nanti ketika ke-200-an nanti gini kayak ngambul tuh susah bagi saya seperti itu. Nah, Oke. kegiatan pas itu saya terinspirasi sih gimana sih membuat kegiatan yang punya dampak positif juga di masyarakat. Jadi pas itu saya buat kegiatan pembagian masker 200, penebaran bibit benih di sungai, terus pembagian sembako juga. Itu kita buat untuk anak-anak muda, ibarat nalurinya. Soalnya anak muda itu cuma pengen kegiatan aja sih sebenarnya, coba pengen kegiatan, ibarat ada wadah lah untuk dia untuk beraktivitas dan segala macam. Dan ada juga kegiatan lagi satu tuh pas nyepi itu pembagian nasi 300. Itu juga itu kegiatan nyepi tahun lalu. Dengan adanya kegiatan seperti itu, jadinya kreativitas anak muda itu tidak ada yang ngambul seperti itu, ibarat sudah terwadahi. Setelah itu Agustus ini tambah banyak lagi kegiatannya, karena Agustus ini ibarat memang kegiatan rutin kita. Ultah STT ya. Ya, ulang tahun STT. Tetapi pas zaman itu juga COVID-nya tinggi. Ya. Oh iya Tinggi. benar. Was-was. Ibarat memang sudah ada aturan bahwa tidak boleh berkerumun pas zaman itu. Jadinya gimana kita membuat kegiatan, soalnya saya tanya di teman-teman saya yang kepolisian, kalau kita membuat kegiatan sosial boleh atau enggak gitu kan. Kalau pembuatan kegiatan sosial boleh kok, apalagi berdampak langsung ke masyarakat. Nah, pas itu kita lagi nyari sumbangan, bisalah kita mengumpulkan sembako, beras dan segala macam itu kita kasih semua kakak di Banyar. Semua kakak. Okay. Terus setelah itu kita buat pemasangan biopori untuk di Banyar, untuk masyarakat di Banyar dan di pura-pura. Setelah itu tukar sampah dengan beras, terus penanaman pohon, terus pembagian
tas, buku, terus sepatu untuk anak-anak SD. Nah, ini juga menarik nih ke konsep 17 Agustus kita itu kemarin tuh kegiatannya anak muda biar kena, yaitu anak mudanya kita. Anak-anak juga kena, orang tua juga kena. Kalau orang tua itu sembako. Untuk anak-anak pembagian tas, sepatu itu untuk anak-anak. Gitu. Kalau kalau anak muda kan udah saya bilang tuh untuk biopori itu kita lah gitu. Jadinya ke semua kena anak muda, orang tua, terus anak muda, orang tua, anak-anak kena 3 segmen lah yang kena itu. Terus tahun baru ini lagi anak-anak muda yang di Banjar pengen juga membuat kegiatan seperti kegiatan biar kreativitasnya dia tuh biar jalan aja. Jadinya saya buatkan juga seperti kegiatan tukar sampah dengan beras juga. Ini rutin dari Agustus tahun lalu sampai sekarang. Tukar sampah dengan beras itu rutin sampai sekarang. Itu tukar sampah dengan beras, terus memberikan makanan ke monyet satwa di Sange. Terus pembagian nasi juga gitu. Oke, jadi banyak sekali ya kegiatan. Iya. Nah, ini kan katanya 1 tahun terakhir ini kan lebih fokus ke isu lingkungan. Iya. Kalau sebelum itu kan lebih ke sosial gitu ya kegiatannya. Dan ini isu lingkungan yang benar-benar gencar dilakukan dari Seketruna Mekarjaya ini apa nih? Yang paling gencar kami fokuskan cuma satu aja sih sekarang, cuma tukar sampah dengan beras. Beras itu. Itu konsepnya seperti apa? Konsep seperti ini, ketika masyarakat membawa sampah yang non organik itu kami tukar dengan beras. Hitungannya itu 3:1 lah, sampah kresek yaitu 3 kilo sampah, kita kasih 1 kilo beras. Oh, lumayan ya Lumayan, ini ya harganya itu. Lumayan. Ya, cukup lah ya buat masak berapa kali gitu lah ya. Berarti ini bagaimana antusias masyarakat gitu kan dengan mereka dengan membawa sampah ke tempat sampah ini, terus mereka malah dapat beras seperti itu. Gimana nih Gus Aja dulu gimana? Sangat senang sekali lah. Termasuk ibu saya sendiri. Oke, orang tuanya juga iya, ikut benar, ya. ini paling banyak. Ini paling banyak dia. Oh, iya. Paling banyak ibu. Itu dapat sampah di mana? Oh, dia kerja pas di sembako lah. Kan ada pasti sampah tempat yang terbuang, dia kumpulin. Gini dah mamanya. Nama gak kenal gengsi nih, di bawah ada di motor di belakang. Iya. Banyak. Tuh udah, gimana nih, Bu? Ya biar ada aja untuk makan lah sehari-hari, apalagi musim pandemi gini bapak gak kerja gini gitu, biar ada. Sangat senang sekali, inisiatifnya tuh ada banget. Apalagi sekarang udah di share ke grup WA di Banjar, PKK kan itu, semuanya pasti senang dengan kayak gini lah. Oke, dan ini kegiatannya hanya berarti yang boleh nukar sampah ke sini hanya Banjar sana aja atau luar Banjar juga boleh menukar sampah ke sana? Awalnya sih intaran Banjar, tapi ini bagus deklanya langsung inisiatif untuk umum, membuka untuk umum gitu. Berarti saya pun nukar sana boleh? Boleh. Tapi kejauhan ya, sebulan ke sana ya. Boleh pakai gojek kok. Biayanya lebih mahal. Ya. Oh, berarti ini untuk umum sekarang Untuk gitu. umum sekarang. Nah, kita balik nih ke Nyepi gitu kan. Ini kan selama pandemi Nyepi kemarin gitu ya, baru pertama kali lagi kita ada ogoh-ogoh. Ini di Seketruna Mekarjaya juga kemarin buat ogoh-ogoh juga. Buat. Pasti Ini itu. konsepnya seperti apa nih? Konsep ogohnya apa gimana? Konsep ogoh-ogohnya. Konsep ogohnya kami mengambil Raja Berdahulu ya, Raja Berdahulu gitu. Oke. Terus dari tim arsiteknya kenapa mengambil konsep seperti itu? Mereka tadi lihat-lihat dari beberapa artikel dan segala macam. Dia melihat Raja Berdahulu ini adalah seorang raja yang berani melawan kalau nggak salah Majapahit kalau nggak salah. Nah, keberaniannya inilah kita tuangkan ke anak muda gitu. Bahwa anak muda ini sesosok pemuda yang pemberani seperti itu. Berani biar coronanya minggir. Waduh, semoga nih Semoga, cepet ya. semoga. Bosen banget Ya, nih pakai bosen masker banget. kayak begini nih ya. Iya, Besok ketemu di jalan nggak kenal biasanya. Soalnya pakai masker. Oke, ini kan kegiatan udah banyak banget, isu lingkungan udah, sosial udah. Ini kedepannya rencana dari Seketruna Mekarjaya ada kegiatan apa lagi nih untuk membuat anak-anak muda di sana tetap bisa berkreativitas gitu. Oh, berarti kegiatan kedepannya. Iya, Nah, planningnya nih. Planning. Planning ke depan. Ini menarik sekali nih. Menarik sekali di mana memang banyak yang berapa kali teman-teman. Soalnya
udah mulai agak bosan kita. Terus terang saya pun udah mulai agak bosan gimana kita mengambil isu lingkungan, tetap kita ambil karena itu memang program rutin setiap bulan. Tapi untuk program sembako dan semacam, ibarat corona sekarang nih, orang-orang tuh sudah mulai bangkit lah, udah mulai ada yang bekerja, tidak seperti dulu gitu lah. Sekarang jadinya kita harus mengambil kegiatan apa sih selain kegiatan ini, apa sih yang kita bisa tuangkan lagi gitu kan. Kemarin kita ngomong sama tim pengurus, kita mau membuat pelatihan UMKM gitu, dimana kita pengen membuat entah itu semua atau beberapa, intinya kita pengen membuat pemuda dan pemudi ini bisa membuat usaha. Dan Maret ini sudah deal nih, tanggal 27 Maret ini, hari Minggu ini, kita membuat pelatihan make up untuk pemudi ini untuk pemudi, di mana misalkan ini kalau dia bisa merias make up nih, ibarat dia tuh bisa membuat usaha seperti itu. Misalkan juga dia tidak pengen membuat usaha, tapi ilmunya ini dia bisa pakai diri sendiri. Misalkan kalau bukan diri sendiri, minimal keluarganya lah dia bisa praktekin lah untuk berias. Dan kalau memang niatnya usaha, dia bisa membuka peluang usaha seperti itu. Oke, jadi ini udah merambah ke UMKM gitu Ya, ya. UMKM. Jadi memang apalagi di tengah pandemi kan banyak yang juga tidak bekerja. Jadi mungkin ini menjadi penghasilan baru juga bagi mereka yang menekuni gitu ya. Baik, yang terakhir nih, Beli DL ataupun Bagus Jaya, apa yang ingin disampaikan buat Seketruna Mekarjaya ataupun sahabat Sonora yang lagi nonton untuk hari ini? Bagus aja dulu, gimana? Pesan lagi nih. Iya dong. Dia, pesan untuk kalian semua sih, semoga sehat selalu lah, penyanggur gitu lah. Dan untuk pesan-pesannya, tetaplah berkegiatan positif dan tetaplah berolahraga biar jaga imun juga, biar ada kesehatan, biar coronanya semakin menjauh gitulah. Dan untuk sahabat Sonora juga terima kasih udah meluangkan kita di STMJ di sini. Semoga tetap menjadi contoh siaran radio di sini. Oke. Beli DL. Ya, kalau pesan saya sih sebagai generasi muda harus menjadi ujung tombak, ujung penentu masa depan ke depan. Dan saya pengennya untuk anak muda ini mencontoh kegiatan-kegiatan yang bertemakan sosial gitu. Sosial, ibarat entah itu mengambil isu lingkungan, isu sosial, atau nggak mau membuat usaha-usaha UMKM, itu silahkan. Yang penting kegiatan anak muda ini harus mempunyai dampak yang luas seperti itu, biar tidak anak muda ini biar tidak dianggap generasi yang gagal. Jadi sekarang saya pengennya anak muda ini adalah generasi yang unggul seperti itu. Jadi saya pengen nih ketika selesai nonton YouTube ini, entah itu nanti satu organisasi, terus entah itu dimulai dari organisasi atau entah itu dimulai dari diri sendiri gitu loh. Saya pengennya anak muda ini harus tetap unggul, mempunyai ide yang kreatif, dan bisa membesarkan nama Bali maupun nama Indonesia. Oke, luar biasa ya. Dan tentunya sahabat Sonora, terima kasih buat Beli DL dan juga Bagus Jaya sudah main ke Sonora dari Mengui ke Ketewel, lumayan ya. Sejaman lah. Untuk perjuangan. Itulah semangat anak muda ya. Oke, sahabat Sonora, itu dia obrolan kita untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Bye bye. Yo.